Pemirsa, seorang oknum Polwan berpangkat Bribka di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara diduga menganiaya seorang nenek berusia 66 tahun. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami sejumlah luka memar. Kenapa bicara? Ibu, yang gila ini. Suami. Apa siapa? Inilah sisa potongan video yang berhasil direkam saat seorang oknum polisi inisial RH berpangkat Bribka mendatangi sebuah rumah di kawasan perumahan Wanabakti, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Oknum tersebut berupaya merebut telepon genggam yang merekam dirinya saat membuat rusuh hingga menganiaya seorang nenek berusia 66 tahun. Korban mengaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan Bribka RH. Namun tiba-tiba Bribka RH datang dengan cukup anarkis mempertanyakan perihal rumah warisan milik adik kandung korban. Awal keributan dimulai dari adu mulut antara korban dan Bribka RH. Saat itu korban mempertanyakan kapasitas Bribka RH sehingga ikut campur di urusan keluarga korban. Hingga akhirnya Bribka RH mendorong dan melakukan aksi kekerasan terhadap korban di bagian kaki, tangan, hingga bagian kepala saat suasana perdebatan mulai tidak terkendali. Akibatnya, korban mengalami sejumlah luka memar dan kesulitan untuk berjalan akibat cedera di kaki kirinya. Peristiwa ini juga telah dilaporkan ke Polres Bau-Bau, tempat Bribka RH berdinas. Dia putar tanganku, baru dia tarik. Nah, pemukulan kedua setelah baku debat bahasa. Nah, di situ dia maju mau pukul, dihalau seberapa orang. Tetap dia mengamuk, kenapa ini polisi Rina ini kah? Dia mau memukul. Nah, ini urusan rumah keluarga, rumah adik-beradik, kenapa ikut campur? Sementara itu, pihak kepolisian mengaku telah menerima laporan tersebut dan saat ini sedang melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Dan rencananya, Bribka RH akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Untuk prosesnya sekarang kami masih melakukan penyelidikan. Dalam hal ini kita sudah memeriksa beberapa saksi, melakukan visum terhadap korban, dan kita sudah melaksanakan cek TKP. Untuk si oknum polisinya sudah diperiksa? Untuk oknum polisinya sudah belum kami periksa, tapi rencana nanti hari Senin kita periksa. Kenapa bicara? Sebagai anggota Polri, aksi tidak terpujinya itu cukup disayangkan, apalagi sampai berbuat anarkis terhadap warga yang usianya beda jauh dengan pelaku. Keluarga korban juga berharap Bribka RH bisa diberi sanksi setimpal sesuai perbuatannya. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam terkait kasus oknum Polwan yang menganiaya nenek 66 tahun di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sudah bergabung bersama kami AKBP Bungin Masokan Misalayuk, Kapolres Bau-Bau. Selamat pagi, Pak Bungin. Pak Bungin? Pak Bungin, apakah Anda bisa mendengar suara kami? Selamat pagi, Mas Ya, Gede. terima kasih Pak Bungin. Pak Bungin, ini ada kasus yang cukup menyita perhatian publik ini Pak Bungin. Ada anggota di kepolisian Anda ini melakukan penganiayaan kepada nenek. Ini seperti apa nih Pak perkembangannya Pak? Iya, terima kasih Mas Gede. Mohon izin kami menyampaikan bahwa memang kami telah menerima laporan pengaduan yang dibuat oleh korban kepada kami tanggal 16 Desember 2024, di mana yang bersangkutan melaporkan telah mengalami tindakan penganiayaan. Dan kronologi singkatnya bahwa yang bersangkutan pada tanggal 16 Desember tersebut melaksanakan kegiatan mendatangi rumah almarhum adik daripada ibu tersebut, yaitu atas nama RS, untuk melakukan melihat rumah tersebut untuk masuk. Namun yang bersangkutan tidak bisa masuk dikarenakan kunci rumah tersebut berada di rumah saudara AF. Kemudian ibu berikut suami dan rekan-rekannya berangkat menuju rumah AF. Dikarenakan saat itu sudah sore menjelang malam, waktunya sholat, maka sekaligus juga ibu tersebut bersama rekannya, khususnya rekannya, melaksanakan sholat.
ibu dan suami sembari menunggu rekan-rekannya sholat, kemudian berbincang dengan pemilik rumah atas nama ST. Pada saat perbincangan terjadi, ada oknum RH masuk rumah tersebut. Kemudian pemilik rumah meminta untuk duduk bersama-sama di situ. Setelah itu terjadi perbincangan dan berdasarkan keterangan daripada korban bahwa terjadi percekcokan terkait dengan pembicaraan tentang rumah saudara almarhum RS. Sehingga dari perbincangan tersebut berkembang menjadi perdebatan dan dari perdebatan berkembang menjadi dorong-dorongan. Dan berdasarkan keterangan ibu korban bahwa terjadi pemelintiran dan kemudian terjadi pelarian oleh pihak ibu dan pihak tetangga-tetangga yang ada di situ juga pemilik rumah. Tetapi perdebatan dan kejadian tersebut berkembang sampai keluar rumah dan terjadi penendangan. Setelah itu juga pada saat masuk mobil terjadi pemukulan berdasarkan keterangan dari ibu tersebut. Ya. Nah, namun berdasarkan keterangan daripada tetangga, berikut juga keterangan daripada pemilik rumah bahwasanya tidak terjadi pemukulan yang dimaksud. Namun kami tetap memproses ini secara profesional dan tetap mengumpulkan alat-alat bukti sesuai dengan pasal yang kami persangkakan yaitu 351 ayat 1. Nah, kemudian juga kami tetap melakukan tindakan terhadap polwan tersebut yang inisial RH. Kami melakukan tindakan penegakan disiplin dan juga tindakan penegakan etik kepada yang bersangkutan. Demikian, Mas. Iya, Pak Bungin, kalau hubungan sendiri antara korban dengan RH ini seperti apa? Apakah memang ada hubungan keluarga atau memang tidak ada sama sekali sebenarnya? Sebenarnya ibu dan bapak daripada oknum RH ini kenal baik dengan keluarga daripada korban. Bahkan seluruh keluarga korban juga sangat mengenal baik oknum RH ini, sudah dianggap seperti ponakan sendiri. Demikian. Kalau untuk kenal dan kedekatan hubungan antar keluarga sangat dekat. Iya. Demikian. Jadi artinya ada, ini kalau kita tadi melihat kembali latar belakang kasus ini, ada permasalahan waris begitu ya Pak ya, antara adik pelaku ini Pak ya, yang memiliki hubungan waris begitu dengan korban ini. Apakah memang seperti itu Pak? Korban memiliki adik atas nama almarhum RS yang memiliki objek rumah tersebut. Jadi korban yang memiliki adik atas nama RS. Namun karena pembicaraan daripada oknum RH terkait dengan pembicaraan rumah tersebut, maka terjadilah dinamika debat tersebut. Karena tidak disukai oleh korban. Demikian. Ya. Artinya hingga saat ini korban ini Pak, apa tuntutan yang diajukan kepada RH Pak? Sementara berdasarkan hasil keterangan dan juga kami penyidik sudah meminta keterangan bahwa minta untuk tetap diproses secara profesional dan kami tetap melaksanakan hal tersebut. Sementara kami menunggu hasil visum yang telah dibuat oleh korban di rumah sakit dan juga kami tetap melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan juga termasuk juga RH telah kami mintai keterangan dan secara internal juga kami telah melakukan tindakan proses disiplin maupun etik kepada oknum RH. Demikian. Iya, baik, terima kasih Pak Bungin. Bagaimanapun juga memang apapun yang terjadi, permasalahan yang melatar belakangi sebaiknya tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan ya Pak Bungin ya. Ya, betul. Iya, baik, terima kasih Pak Bungin atas informasi hari ini. Selamat bertugas kembali Pak Bungin.